Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pagi hari ini tanggal 10 bulan 7 tahun 2025. Hari ini saya akan kembali ya menuju ke Kalimantan dari Manado, Sulawesi Utara. Nah, perjalanan dimulai dari rumah saya yang ada di Imandi, Bolaang, Mongondo ya. Sekarang sekitar jam 6:41. Rencana tadi mau jalan jam 6 ya, tapi karena ada ada ya bincang-bincang dengan papa saya. Nah, jadi ya kita jalan santai saja. Hari ini 740 kilo. Oke. Kita akan jalan-jalan santai sambil menikmati pemandangan seperti biasa. Yang ada di kendaraan mikro menuju ke Kota Mobagus. Oke, arah timur juga selamat pagi yang ada di kendaraan motor. Nah, jadi hari ini sesuai maps, dari titik saya ini sampai ke penginapan yang ada di Toboli itu sejauh 740 km. Kalau di maps itu 14 sampai 15 jam. Semoga aman-aman, lancar-lancar, amin. Amin. Kita berdoa semoga hari ini dilancarkan, diberikan penyertaan, diberikan keselamatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, serta diberikan rezeki, anugerah, dan kebahagiaan, amin. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, jadi tadi baru isi bensin ya. Isi bensin pertama kali untuk perjalanan pulang ini sebanyak 5 liter Pertalite, karena jarang ya di sini dapat Pertamax. Jadi total 50.000. Oke, nanti saya kalkulasi semua biaya perjalanan di akhir video rangkuman. Nah, sekarang sudah di Desa Doloduo. Ini jalan AKD, jalan lintas atau Trans Sulawesi. Jadi jalan ini saya pakai waktu datang. Nah, saya akan pakai kembali untuk pulang karena ada juga jalan sebelahnya, tapi jaraknya selisihnya cukup jauh. Pemandangannya teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Embunnya. Oke teman-teman, jadi sekarang di Gorontalo, baru masuk provinsi Gorontalo dari Sulawesi Utara. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke kota Gorontalonya. Ini lagi rest time ya. Kita jalan tadi jam 6 lebih ya. Sekarang sudah jam 10:14. Oke. Pemandangannya teman-teman, ini sudah masuk pusat kota Gorontalo ya. Pemandangan
Ini lautan lepas ya. Nice, nice. Mantap sekali guys. Longsor teman-teman, macet. Sekarang jam setengah 12. Longsor sementara diperbaiki oleh alat-alat. Perbatasan Gorontalo. Jadi sekitar 20 kilo lagi memasuki kota Gorontalo ini. Licin. Oke, antri guys. Puji Tuhan cepat ya. Pandangannya guys. Nanti kita akan turun di sela-sela itu. Pemandangannya nggak pernah itulah, nggak pernah bosan lihat pemandangan pantai di pantai selatan ini, jalur Gorontalo Bulangmondo Selatan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pusat kota Gorontalo ya. Kemarin kita sudah bermalam di sini. Perjalanan hari ini masih 548 kilo lagi. Sekarang sudah jam 12. Sekarang sudah jam 12. Kita akan cari ATM dulu, baru habis itu kita cari SPBU, dan kita cari untuk makan siang dulu. Nah teman-teman, jadi sudah keluar dari pusat kota Gorontalo ya. Sebentar lagi kita akan melewati monumen Presiden Habibie ya. Ngomong-ngomong sudah mulai hujan ini. Nah jadi kita cari ya bagaimana cara supaya bisa foto di sini. Hujannya deras betul, teman-teman.
Ini dia monumen Presiden Habibie. Karena beliau kan berasal dari kota ini, teman-teman. Jadi kita mau foto di sini dulu ya. Oke, teman-teman, kita foto di sini dulu. Sebentar. Kelihatan enggak ya? Oke, cukup. Nah, teman-teman, Palu 576 km. Tapi malam hari ini kita akan sampai ke Toboli saja ya, dalam nama Yesus. Semoga kita sampai dengan selamat, biar kita dipermudah ya. Jadi tujuan hari ini Toboli saja, 500 kilo lagi. Nah, ngomong-ngomong, kita akan cari makan dulu ya. Sudah lapar saya ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi semalam saya bermalam di salah satu penginapan. Sudah masuk daerah Parigi Mutong. Karena semalam sudah kecapeannya sekitar 440 kilo. Nah, hari ini sisanya masih ada sekitar 300-an kilo. Nah, sekarang jam 4 subuh. Nanti sebentar lagi saya akan mulai perjalanan karena harus cepat-cepat ya, karena jadwal kapal hari ini. Oke, semangat. Nanti kita sambung lagi kalau sudah sampai di Taipei, sampai di ferry. Oke, mantap. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sekarang sudah masuk Kabupaten Parigi Mutong ya. Semalam saya rencana mau bermalam di Toboli, tapi karena sudah kecapean, baru 470 kilo, sudah capek sudah. Nah, jadi kita akan kejar ya hari ini. Udah lancarkan. Sekarang sudah jam 5 ya. Saya keluar dari hotel tadi mungkin jam 5 kurang 20 ya. Oke, nanti kita sambung lagi kalau sudah dekat Palu ya. Ngomong-ngomong, warnanya bagus ya. Jadi tiap dusun mungkin warnanya sama. Ada yang dari tadi warna merah, kuning, ini hijau, ini sudah ada ungu, sudah ada yang berbeda sekalinya. Bagus ya lampu-lampunya. Berkabut guys. Sekarang kita sudah di Santigi ya, tanjakan Santigi. Lalu di tengah tanjakan yang cukup ekstrim ya. Kita pelan-pelan saja teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini sangat berkabut ya, jadi jarak pandang sangat pendek. Saya sudah memakai laser, terus memakai bilet, tapi jarak pandang mungkin cuma 10 meter. Maka dari itu kita harus pelan-pelan ya.
Nah, jadi teman-teman, salah satu fungsi saya memasang rally tower ini bukan hanya untuk gaya-gayaan. Jadi rally tower itu untuk bisa pasang navigasi, ada windshieldnya juga, terus untuk mengupgrade penerangan. Nah, coba bayangkan kalau ini memakai penerangan bawaan dari motor ya, dengan keadaan kabut seperti tadi. Jadi kalau modif itu harus fungsional kalau saya pribadi. Besarnya mobil. Jadi sekalian untuk mengupgrade lampu ya, penerangan. Ini untuk kabut. Memang tidak terlalu cocok ya dipakai di jalan raya untuk lampu istilahnya lampu panjang saya ya. Lampu jauh saya tidak cocok dipakai jalan raya karena menyilaukan ya. Makanya saya memakai bilet ya, biar agak terang walaupun hanya lampu dekat, tapi cukup lah, tidak menyilaukan orang, nyaman juga buat saya. Ketika kita lewat di jalanan berkabut, nah baru saya memakai lampu yang ini. Oke, kita sambung lagi. Nanti kita lanjut. Mantap itu bulan. Pemandangannya teman-teman. Mantap pemandangannya. Jadi kita dari atas puncak Santigi, kita sementara turun-turun ini. Semalam itu kita start dari 340 kilo. Jadi kita sudah jalan sekitar 80-an kilo, kalau tidak saya hitung ya. 1 jam ya kita menempuh dalam waktu 80 kilo. Lumayan ya. Pemandangannya. Harus pelan-pelan sini nih. Jauhkan Tuhan. Juram-juram tinggi. Selamat pagi. Mantap pemandangan. Oke teman-teman, jadi sekarang sementara menuju ke Palu ya, Taipah. Coba lihat pemandangannya. Dia pemandangan. Airnya jernih sekali. Memang laut Sulawesi itu mantap ya. Jernih sekali. Oke. Jadi kita lanjut lagi perjalanan. Sip. Mantap. Nah, teman-teman, jadi hari ini sebelum kita lanjut naik ke ferry, kita akan jalan-jalan dulu di kota Palu ya. Masih lumayan, masih ada sisa beberapa jam. Nah, jadi sesampainya di Taipah, di pelabuhan penyeberangan, kita beli tiket dulu, tiket ferry. Nah, harga tiketnya itu 520 ya, kalau kita langsung ke loket. Jadi ada beberapa kategori tergantung
besar cc dari motor kita. Kalau orang 220. Kalau motor untuk cc 250, untuk cc 150 sampai 250 itu sama orang 520. Kalau beli di beli di Calo biasanya harganya bisa sampai 650, tapi itu kita nggak antri langsung. Kalau di Pelabuhan Karyangau, kalau kita ngantri agak lama. Jadi kemarin saya langsung telepon ke orang kapalnya, langsung diuruskan berkas-berkas. Karena untuk penyeberangan dari Balikpapan ke Palu, setahu saya dia membutuhkan surat izin dari kepolisian untuk kendaraannya. Oke teman-teman. Nah, jadi habis ini kita cari dulu SPBU, kita isi dulu bensin. Nah habis itu baru kita lanjut cari sarapan ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Memang mantap sekali laut Sulawesi ini ya. Jadi nanti kalau dilihat di maps itu, dari sini sampai ke Toboli kita akan melewati pinggiran-pinggiran pantai. Sebenarnya dari Gorontalo kita itu hanya mengikuti pinggiran pantai ya, pantai selatan. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman yang pengen lihat keseruan touring ini, part 1 sama part 2 nya sudah saya upload ya. Karena kemarin sempat nggak ada aktivitas yang penting juga di rumah kemarin beberapa hari, makanya saya edit. Tapi saya sengaja tidak memasukkan background musik-musik biar ini jadi video pure sound ya. Karena saya ingin memberikan informasi bagaimana kalau ada teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Manado, ya harga kapalnya berapa. Harga kapal kan 520 untuk motor. Untuk harga hotel bervariasi, 200-an, 150.000, karena murah-murah. Apalagi harga makanan ya teman-teman, itu murah-murah semuanya. Dari Palu itu, Gorontalo sampai ke Manado murah-murah. Untuk SPBU jangan khawatir ya, SPBU itu banyak terdapat titik-titik, jadi tidak usah takut atau sampai bawa-bawa jerigen karena takut kehabisan bensin ya. Banyak dan tersedia ya, Pertalite, Pertamax, nggak ngantri. Oke, kita lanjut lagi. Yang perlu kita waspadai di jalur Trans Sulawesi ini, ada jalan yang lebar, ada jalan yang masih sempit, tapi ya 70-80% sudah bagus. Nah, ketika kita memasuki daerah-daerah yang jalurnya sempit, karena ini jalur Trans Sulawesi, jadi di sini banyak sekali bus-bus lintas provinsi ya, yang memang besar-besar. Makanya kita harus waspada, apalagi kalau berkendara dalam keadaan hujan ya, harus lebih waspada. Oke. Bentar lagi kita masuk ke Tinombo. Tinombo kita sarapan, kita isi bensin, terus kita lanjut langsung tembak ke Palu. Nih sudah plat DN, berarti kita sudah di Sulawesi Tengah.
Kita sekarang sampai di Tinombo guys ya. Kita akan mampir dulu ke SPBU. Kalau sudah buka, kalau belum kita nunggu sambil cari sarapan. Apakah sudah buka ya SPBU-nya? Lihat, coba. Woi, belum guys. Ya sudah kalau gitu kita cari sarapan dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Toboli ya. Kita akan ambil kanan. Rencana saya mau makan siang di Toboli, tapi kita lihat bagaimana yang bagus saja ya. Toboli. Mana sih yang biasa saya nginep itu? Nah, untuk penginapan yang saya rekomendasi ini guys, Osin 01. Itu mantap ya. Murah, 200.000 loh. Sudah mantap. Nah, kayaknya kita makan siang dulu. Baru habis itu kita lanjut naik ke kebun kopi ya. Kayaknya kita isi bensin di Palu saja. Kita makan siang di mana guys? Wow, rame guys. Wah, ini sudah mau hujan lagi. Makan sini ya. Ya sudah, kita makan sini aja. Oke. Kita makan di sini dulu. Jadi untuk makan dulu ya guys. Sekarang sudah sampai di Toboli. 740 kilo perjalanan. Jam 11.43. Sebelum orang makan, tolong berdoa dulu. Makan ikan bakar. Oke, nanti kalau lanjut sambung. Sip. Teman-teman, kita sudah masuk area kebun kopi. Dari Toboli kita nanjak. Nanjak. Nah, jadi kalau beruntung nanti kita akan melihat monyet-monyet ya, teman-teman. Terakhir saya lewat di sini kemarin itu tahun 2023. Pagi-pagi ya. Banyak monyet-monyet di pinggiran jalan karena sering dikasih makan sama orang kan.
kasih roti, dikasih buah-buah. Semoga saja kita beruntung bisa lihat monyet-monyet itu. Nah, kebun kopi ini informasi dia itu nanjaknya 20 kilo. Dia turun 20 kilo juga jauhnya. Sapinya nggak diikat. Jadi ikut-ngikut mereka. Bunyi-bunyi. Ada kalung yang ada bambunya. Ikut-ikut mereka. Pinter ya. Anda memasuki kawasan cagar alam Pangi Binangga. Yang nggak tahu kebun kopi ini daerah mana, daerah Sulawesi Tengah ya. Sentral Celebes. Nah ini guys, sudah masuk ke jalan yang agak lebar ya. Nah, di samping-samping sini tuh biasanya banyak monyet-monyet teman-teman. Monyet. Kayak monyet. Kalau dulu katanya kawasan Gunung Kopi ini sangat rawan ya. Sangat rawan. Maksudnya rawan itu ya ada yang bilang rawan begal, rawan kecelakaan, ada yang cerita-cerita mitos. Nah, sekarang ya sudah bagus ya karena sudah diperbaiki. Banyak rambu-rambu nanjak ya karena memang dia nanjak. Dulu sangat sempit jalannya. Saya tidak lewat sini sih waktu masih sempit. Saya tahunya sudah begini. Nanti kalau kita beruntung nanti ada monyet teman-teman. Monyet yang berkawanan. Lihat pemandangan teman-teman. Mantap sekali pemandangannya ya. Bagi ada teman-teman, ada kenalan-kenalan yang bilang, "Chris, kenapa sih kamu capek-capek bawa motor perjalanan jauh? Biayanya ndak beda jauh sama naik pesawat." Ya karena yang didapati ini, hidup itu cuma satu kali. Terus kalau nanti lanjut lagi ya, debu. Nah jadi lanjut, ada teman-teman sama kerabat tadi yang bilang, "Chris, kenapa sih kamu bawa motor perjalanan jauh, capek, tidur harus cari-cari hotel, cari penginapan, ribet inilah itulah, harus siapin motor lah, harus inilah." Dapat teman-teman. Ini dia. Ini kawanan monyetnya. Ini dia. Rekam enggak? Ini dia. Hai. Halo. Ini yang saya bilang banyak kawanan monyet di sini. Ini. Waduh, awas. Kita lihat dulu mereka.
Kawasan Gunung Kayu Kopi, Sulawesi Tengah. Wih, banyak monyet teman-teman. Kelihatan enggak ya? Banyak monyet. Ya, memang di sini sering didatangi monyet-monyet ya. Halo. Halo. Ya monyet. Halo guys. Halo. Halo, bye bye, say hi. Lalu mereka bilang, kau nak beri kami makanan. Lupa juga aku bawa snack-snack. Itu dia guys, kenapa saya senang itu touring, jalan-jalan, adventure. Ya karena hidup itu cuma satu kali. Pengalaman itu wajib ada. Pengalaman. Biar nanti kita tua itu punya cerita. Ini lagi mereka guys, permonyetan. Yaki. Ide besar satu. Banyak sekali. Banyak monyet. Kita ambil jalur alternatif. Suasananya syahdu betul. Apa ya, dingin, berembun, terus berkabut. Pemandangannya juga teman-teman, asli mantap. Kemarin pas datang malam sih, makanya videonya ya gelap-gelap saja. Namanya juga malam. Nah, ini dia sudah di puncak ya, Pos Lantas Kebun Kopi. Selamat datang di Kabupaten Donggala. Berarti sudah di Hammer. Palu maksudnya. Kota Hammer. Berembun. Kayaknya harus pasang lampu. Pakai dim aja. Nah teman-teman, jadi tempat ini banyak viral ya di TikTok ya. Katanya ada mitos-mitosnya. Ini ya, mitos-mitosnya ini guys. Nanti kita juga akan melewati tikungan viral. Kemarin sudah ada di video yang satu sih, video yang part 1 kalau salah. Biasanya mereka bagi-bagi stiker dulu, nggak tahu sekarang ya. Oke. Nah, ini dia. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Kota Palu, di Taipa ya. Nah sekarang
Kita menuju ke pelabuhan penyeberangan feri. Kita pesan tiket dulu, baru kita cari-cari oleh-oleh ya di Palu ini. Soalnya infonya ferinya berangkat jam 6. Jadi kita ada waktu sedikit untuk jalan-jalan di kota Palu ini. Adik Lena pakai helm. Perjalanan dari perjalanan dari Manado sampai Imandi itu 218 kilo. 218. Imandi Gorontalo, Imandi Palu, Imandi Taipa ini 740 kilo. Imandi Toboli 740 kilo. Tambah 46 kilo, bah. Taman Taipa. Sini hobi sekali. Sapi-sapi itu dilepas-lepas sembarang. Dia hancur nanti. Tanaman-tanaman dimakan sapi. Pak. Oke. Itu dia guys kapalnya. Swarna Kartika. Kita sini dulu. Kita beli tiket. Selamat sore, Pak. Mau beli tiket. Satu sama motor. STNK. 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 Maaf. Otomatis tuh kalau ternyata tahu bagaimana Jaya. Betul begitu ceritanya. Gimana Daya panas masih enggak ada. Dia bilang begini, pas dia mau tulen saya balik ke tol. Oke, jadi tadi beli tiket
Tiketnya cuma perlu dokumen KTP, untuk motor hanya perlu STNK. Nah ini. Kris ditombokan, terus apa ya? Nggak ada sepeda motor golongan 2. Jadi totalnya itu 520. Oke. Mantap. Oke, selamat sore. Selamat sore teman-teman ya. Jadi sekarang sudah selesai antri tiket, sudah beli tiket, sudah masuk ke waiting zone ya. Nah, ini dia waiting zone-nya. Jadi kalau sudah beli tiket sudah bisa masuk ya, dari sana sudah bisa masuk ke daerah sini. Jadi di sini tempat parkir untuk bisa masuk ke ferry ketika sudah loading time. Nah itu ferrynya kelihatan enggak? Swarna Kartika. Tujuan Palu Balikpapan. Semoga dilancarkan ya perjalanan. Oke, terima kasih. Sip. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang dalam perjalanan kapal ya, dari Palu ke Balikpapan. Semalam start jam 7 malam. Rencana sampainya jam 4 atau jam 5 sore hari ini. Jadi perjalanan estimasi sekitar 18 jam sampai 20 jam. Nanti kita sambung lagi kalau sudah ada di Balikpapan ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi sekitar jam 16.43 hari Sabtu tanggal 12 bulan Juli 2025, touring Kalimantan Timur Sulawesi Utara dari Balikpapan ke Manado selesai ya. Ini kapal feri dari Palu sudah mau sandar ke Pelabuhan Karyangau di Balikpapan. Nanti habis ini kita cari makan dulu, baru habis itu kita balik ke site. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, permisi. Terima kasih. Mandor, makasih Mandor. Oke guys. Sampai kita ya di Kalimantan, Balikpapan. Setelah touring selama 14 hari. Jam 4:52, jam 5 lah ya. Memang perjalanan kita jauh betul. Dari Balikpapan tanggal 28 bulan Juni 2025, selesai tanggal 12 bulan Juli 2025.
Perjalanan yang cukup melelahkan. Ya, namanya perjalanan tetap melelahkan. Tapi puji Tuhan, saya bertemu dengan orang-orang yang saya rindukan, dari keluarga bapak saya sampai keluarga ibu saya yang sudah lama saya tidak ketemu, sudah hampir 3 tahun. Boleh jalan-jalan di Manado. Pokoknya penyertaan Tuhan sangat baik ya sampai saat ini. Oke, jadi kita cari makan dulu. Habis itu kita isi bensin karena tinggal 2 bar. Sebenarnya bisa saja sampai ke tempat saya, tapi maksudnya biar full ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, selamat malam teman-teman. Akhirnya ya, setelah perjalanan yang cukup panjang dari Balikpapan, perjalanan laut sampai ke Palu, baru kita riding ke Gorontalo, terus kita ke Imandi. Nah, terus kita lanjut ke Kota Mobagu. Habis itu kita lanjut ke Modo Inding, Tompaso Baru, Manado. Kita jalan-jalan ke Manado, putar-putar, menikmati pemandangan malam di kota Manado. Balik ke Imandi lagi besoknya. Terus dari Imandi itu langsung kita tembak ke Palu ya. Jadi perjalanan selama 14 hari dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 12 bulan Juli. Perjalanan yang cukup menguras tenaga, tapi overall puji Tuhan mantap ya. Dilancarkan. Semua perjalanan kita dilancarkan. Beberapa kali kita diberikan pertolongan ya dari emergency situasi. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Tritip di Kalimantan Timur. Nah, mungkin tempat saya dari sini itu masih sekitar 10 kilo. Ya, paling sekitar 10 menit lah sampai. Nah, saya cukup bangga ya dengan si Cherry ini, karena dia hanya menghabiskan bensin pergi itu tidak sampai 200.000, balik juga tidak sampai 200.000 kalau tidak salah. Nanti saya kalkulasi dan di akhir video nanti saya share biaya-biaya untuk keberangkatan ini. Oke. Saya senang sekali ya bisa tiba lagi di sini dengan selamat, dengan tidak satu kurang apapun. Saya senang guys. Saya sangat senang. Perjalanan ini berjalan dengan lancar tanpa ada satu hal yang amit-amit buruk terjadi. Oke. Jadi sampai di sini perjalanan touring Balikpapan Manado kita. Akhir dari touring ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menemani. Nanti kita rencanakan terus kita touring lagi ke tempat-tempat lainnya untuk kita explore Indonesia. Karena hidup itu cuma satu kali. Jadi mari kita nikmati hidup dengan hal-hal yang lebih positif. Oke, sampai di sini video kita. Terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman, saudara-saudara, untuk semua subscriber yang walaupun subscriber saya masih sedikit, viewers, ya terima kasih banyak. Jangan pernah bosan-bosan menonton video saya. Keep safety riding and God bless.
Mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap.